Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, di antaranya pengalihan arus lalin sebabkan kecelakaan dan timbulkan kemacetan baru. Pemirsa, pemerintah diminta berkomitmen realisasikan pembongkaran bangunan liar di Pantai Dingin. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, jebolnya jalan utama di Desa Bajre, Selemadak, Tabanan memaksa pengalihan lalu lintas sehingga mengakibatkan jalur Bedugul Singaraja maupun jalur Singaraja Amlapura Karangasem dipadati oleh truk-truk dan bus-bus besar. Selain menimbulkan kemacetan baru di beberapa titik, pengalihan arus juga menyebabkan terjadinya kecelakaan akibat sopir kendaraan besar kurang menguasai medan. Selama sepekan pengalihan arus kendaraan besar menuju jalur alternatif yakni jalur Bedugul Singaraja, jalur Singaraja Amlapura dan sejumlah jalan desa di Buleleng telah menyebabkan kekhawatiran publik akibat meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas sejak jebolnya jalur utama Gilimanuk Singaraja Denpasar di kawasan Pasar Bajre. Ribuan kendaraan termasuk truk-truk besar dialihkan melewati jalur yang tidak layak untuk kendaraan berat, tentu akan menimbulkan resiko yang cukup besar. Hal tersebut disampaikan Imade Rai Ridarte selaku Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Bali. Rai Ridarte mengatakan, pada titik-titik rawan harus ada pengawasan serta penjagaan ketat mengingat banyak pengemudi kendaraan besar yang tidak menguasai medan. Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dan menimbulkan korban jiwa, pihaknya menawarkan beberapa solusi seperti membagi beban atau muatan truk besar menjadi beberapa bagian sehingga kendaraan dapat melewati jalur ekstrim. Terbukti dengan beberapa kejadian kecelakaan kendaraan barang yang diakibatkan oleh gagalnya pengereman. Tentu kepedulian pemerintah adalah tetap memberikan alternatif bagi pengguna jalan agar distribusi orang maupun barang tetap dapat berlangsung dengan baik, sekalipun harus dilakukan pengawasan dan penjagaan yang ketat, di mana bagi pengemudi yang mungkin tidak mengetahui dengan baik medan yang akan dilalui, ini bisa dilakukan penghentian ataupun memberhentikan kendaraan, terutama kendaraan barang dengan muatan berat, agar menghindari risiko terjadinya kecelakaan. Solusinya bisa saja mereka harus menghentikan perjalanannya sambil menunggu adanya perbaikan selesai. Kemudian atau jika barang tersebut memang harus dikirim, terpaksa harus dilakukan pembagian. Bisa dibagi 2 atau dibagi 3 sehingga lebih ringan dan lebih mudah untuk melalui lintasan-lintasan yang cukup berat tersebut. Rai Ridarte juga menyarankan agar pengerjaan jalan jebol di depan Pasar Bajre dilakukan setengah-setengah. Artinya setelah setengah badan jalan berhasil diselesaikan, maka dapat dilakukan sistem buka tutup jalan untuk kendaraan yang datang dari Gilimanuk menuju Denpasar maupun arah sebaliknya. Sukma, Bali TV. Pemirsa, Dinas Perhubungan Provinsi Bali mengimbau pelaku usaha dan jasa angkutan barang untuk tidak menggunakan kendaraan truk sumbu 3 seperti truk tronton selama pengalihan lalu lintas dari Gilimanuk menuju Denpasar yang saat ini jalurnya dialihkan melalui Singaraja. Kondisi jalan di wilayah Bali Utara banyak tikungan tajam, tanjakan dan turunan yang panjang sehingga menyebabkan kecelakaan.
Jalan jebol dan nyaris terputus di Bajre Tabanan saat ini masih dikebut perbaikannya. Arus lalu lintas kendaraan berasal dari Gilimanuk menuju Denpasar, kendaraan besar seperti truk tronton dialihkan jalur Bali Utara. Sehingga dalam beberapa minggu ini sering terjadi kecelakaan. Kendaraan dimensi besar dan bermuatan berat lintasan jalur utara ini jalannya banyak karakteristik tikungan tajam, tanjakan dan turunan kemiringan cukup panjang menyebabkan kegagalan sistem pengereman terjadinya kecelakaan. Kadis Perhubungan Provinsi Bali Igede Wayan Samsi Gunarte menghimbau pelaku usaha dan jasa angkutan selama perbaikan jalan di Bajre Tabanan untuk mobilitas angkutan barang gunakan truk sumbu 2, bukan truk sumbu 3, truk tronton. Ya baik, dengan masih dilakukannya perbaikan di Jalan Nasional Denpasar Gilimanuk di lokasi runtuhnya gorong-gorong di Bajre. Ya, saya memang mengharapkan bahwa seluruh pihak yang terutama para pengangkut barang untuk mulai memikirkan dimensi kendaraan yang akan lewat di Bali. Dan kemudian karena kita melakukan divert terhadap kendaraan berat ke arah Pantura, jadi dipastikan bahwa satu tidak ada kendaraan dengan sumbu 3 atau lebih. Ya, jadi sebaiknya gunakan kendaraan dengan 2 sumbu, bisa engkel atau bisa menggunakan kendaraan dengan roda 6. Ditambahkan selama perbaikan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Dishub Kabupaten mengatur lalu lintas melakukan buka tutup di jalur alternatif agar tidak terjadi kekroditan. Winata, Bali TV. Pemirsa, tahun 2025, Bali Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan ICOI, International Conference of Organizational Innovation, bertempat di Aula Gedung E Universitas Dianapura. Acara yang terselenggara mulai 15 hingga 17 Juli 2025 ini dibuka secara langsung oleh President of International Association of Organizational Innovation USA. International Conference of Organizational Innovation merupakan kolaborasi International Association of Organizational Innovation (IAOI) Amerika Serikat dan Forum Manajemen Indonesia (FMI). Untuk tahun 2025, Forum Manajemen Indonesia (FMI) bekerjasama dengan Universitas Dianapura sebagai penyelenggara utama kegiatan tahunan ini. Ratusan peserta dari berbagai negara, khususnya di bidang marketing manajemen, finance, human resources, strategic management, entrepreneurship, dan innovation, mempresentasikan makalah yang telah dipersiapkan. Dianapura salah satu member dari Forum Manajemen Indonesia, khususnya untuk Fakultas Bisnis dan Pariwisata. Dan secara khusus program studi manajemen adalah salah satu member dari Forum Manajemen Indonesia. Pada hari ini mereka akan conference, ada keynote speaker di pagi hari dan nanti di siang hari ada parallel session. Itu semua pemakalah itu menyampaikan makalahnya nanti siang. Dan hari ini pagi ini ada penyampaian keynote speaker dengan berbagai tema. Tahun ini Bali Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan ICOI. Tujuan konferensi ini adalah menjadi saluran utama berbagai pengetahuan dan promosi inovasi secara internasional. Konferensi ini juga mendorong para pakar dan akademisi di seluruh dunia untuk berbagi hasil penelitian dan praktek terbaik melalui presentasi dan publikasi. Konferensi yang diselenggarakan International Association Organization of Innovation bekerjasama dengan FMI dari Indonesia. Ini kali kesekian yang kami selenggarakan. Setiap tahun kami bergabung bersama-sama dengan para peneliti, para dosen dari berbagai negara. Pada hal ini ada dari Australia, India, ada dari Amerika, Taiwan, China, kemudian ada dari Jepang, kemudian dari Australia, dan tentu saja dari Indonesia. Semuanya bergabung bersama-sama untuk kita bagaimana kita memajukan dunia pendidikan dan dunia penelitian yang fokusnya pada bagaimana kita mengembangkan konsep inovasi. This conference is our 18th conference since we started in 2008, and I've been at every one of them.
This year we have about 250 participants and about 300 papers, because some people are presenting more than one paper. Every presentation will be put in a collection of the papers for the conference and published. And if they wish, we have an international peer-reviewed journal called the International Journal for Organizational Innovation. And they can get, if they rewrite their papers, they can get their papers published in that journal also. We have an annual conference every year. Like I said, this is our 18th. And I'm very proud and happy to be here on the wonderful island of Bali. We've already been here for a week in Ubud. Akademisi yang berpartisipasi dalam konferensi ICOE tahun 2025 berasal dari Indonesia, India, Amerika Serikat, Australia, Taiwan, Jepang, Filipina, Italia, Afrika Selatan, Siprus, dan Republik Ceko. Sukma, Bali TV. Pemirsa, pemerintah diminta berkomitmen realisasikan pembongkaran bangunan liar di Pantai Bingin. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, tupuah baluk, and hawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga ya, 4 tumpang alit-alit lagi papat ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan waras vertikal pop langsung personelipun dari pengulapan yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, JWE, dan juga narkoba.
Penida. Cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus Rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, rencana pembongkaran 48 bangunan yang melanggar aturan di kawasan Pantai Bingin Pecatu Kota Selatan hingga kini belum juga terrealisasi. Pemerintah diminta untuk memiliki komitmen dalam merealisasikan pembongkaran bangunan liar di Pantai Bingin yang berdampak pada kerusakan alam. Rencana pembongkaran 48 bangunan yang melanggar aturan di kawasan Pantai Bingin Pecatu Kuta Selatan hingga kini belum juga terrealisasi. Proses eksekusi dinilai mandek karena belum ada kejelasan kewenangan antara pemerintah Kabupaten Badung dan pemerintah Provinsi Bali. Keduanya masih saling menunggu terbitnya surat perintah resmi untuk melaksanakan tindakan hukum. Akademisi Dr. Gede Wirata meminta agar pemerintah berkomitmen dalam menegakkan aturan. Ia menekankan bahwa pembongkaran seharusnya dapat segera dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Ia mengingatkan pentingnya menjaga daya dukung lingkungan di Bali, mengingat sektor pariwisata sangat bergantung pada kelestarian alam. Ketidaktegasan dalam penegakan hukum justru dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kita kembali lagi kepada peraturan itu sendiri. Nah, siapa sih pemerintah yang mana yang memiliki kewenangan untuk itu kan gitu. Nah, kalau tidak salah menurut saya itu adalah Provinsi Bali yang memiliki kewenangan. Nah, dalam hal ini tidak salah juga itu loh, pemerintah Kabupaten Badung itu tidak melakukan pembongkaran karena mungkin ini saya garis bawahi, ini mungkin belum ada surat yang turun ke Pemda Badung untuk melakukan pembongkaran. Nah, sehingga dalam hal ini Pemda Badung itu tidak berani melakukan pembongkaran. Nah, sekali lagi karena kita adalah negara hukum, tentunya segala sesuatunya itu harus berdasarkan hukum. Dan karena pajak ya, karena penghasilan Badung itu berasal dari pajak hotel dan restoran, kemudian membiarkan bangunan-bangunan yang melanggar hukum itu dibiarkan seperti itu. Nah, tentunya di sini akan menjadi pertanyaan besar, bagaimana pemerintah ini kok kenapa menjadi tidak konsisten terhadap penegakan hukum. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah Provinsi Bali maupun pemerintah Kabupaten Badung. Kalau memang lingkungan itu bagus, kemudian Bali itu tetap diminati oleh oleh para tamu baik domestik maupun asing. Nah, tentunya di sini lingkungan menjadi perhatian utama. Jangan sekali lagi karena PHR kemudian dibiarkan bangunan-bangunan yang melanggar itu sampai saat ini tidak dibongkar. Itu tentu ini akan merusak legitimasi keberadaan pemerintah itu sendiri. Nah, kalau solusinya itu sekali lagi jangan karena pajak kemudian pembangunan yang bermasalah itu dibiarkan, tapi sekali lagi mari kita tegakkan hukum. Kalau siapapun yang bermasalah dengan hukum, mari kita tegakkan hukum. Ya, jangan sampai nanti hukum itu sendiri runcing ke bawah, justru tumpul ke atas nih. Nah, menurut saya lebih kepada bagaimana menjaga lingkungan itu sendiri dan daya dukung Bali ya, sehingga sekali lagi Bali itu akan tetap menjadi primadona di bidang pariwisata. Justru disinilah pemerintah itu harus memiliki komitmen terkait dengan penegakan hukum itu sendiri. Ya, ketika pemerintah itu mengabaikan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah sendiri, kemudian justru pemerintah mengabaikan juga. Nah, justru di sini pemerintah kalau boleh saya bilang
masyarakat akan menjadi tanda tanya. Jadi masyarakat juga tidak percaya lagi dengan hukum itu sendiri, dan masyarakat juga tidak akan percaya dengan pemerintah. Masyarakat kini menanti langkah konkret dari pemerintah baik di tingkat kabupaten maupun provinsi untuk menunjukkan komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan penegakan hukum di Bali. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, loka karya pedalangan gaya Karangasem di Pesta Kesenian Bali ke-47 menarik minat kalangan muda tidak hanya di Bali, namun juga luar Bali. Seniman sekaligus dalang Gus Pangsua hadir sebagai narasumber yang membahas mengenai pedalangan gaya Karangasem. Pedalangan gaya Karangasem merupakan sebuah pertunjukan wayang yang memiliki kekhasan terhadap struktur pertunjukan yang dinamis dan kepekaan dalang terhadap lingkungan. Dalam pedalangan ini terdapat struktur khas seperti pemungkah, jejer wayang, alas arum, penyacah purwa, pangkatan, paruman, bapang dalam, serta yuda atau perang. Dibandingkan dengan daerah lain, seni pedalangan gaya Karangasem lebih menonjolkan sifat dinamis dan tidak ada pengekangan secara struktur, namun memberikan kebebasan untuk gaya pedalangan sesuai style masing-masing tanpa menghilangkan pakem-pakem pedalangan. Sementara itu, mahasiswa yang hadir pada loka karya ini mengatakan memilih seni pedalangan selain agar bisa melatih vokal dan belajar tabuh, juga ingin ikut serta melestarikan seni pedalangan yang kini semakin berkurang peminatnya. Pedalangan di isi Bali karena dalam pewayangan saya bisa belajar vokal, bukan hanya vokal tetapi juga cerita seperti Ramayana, Mahabharata, dan juga dalam jurusan pedalangan itu kita bisa belajar menabuh. Mungkin itu salah satunya saya bisa memilih jurusan pedalangan. Dan juga menurut saya pada saat ini generasi muda itu sangat kurang minatnya kepada seni pewayangan. Dan saya sebagai generasi muda, khususnya wanita, ingin melestarikan budaya pewayangan ini, dan juga untuk kedepannya saya mungkin lebih fokus ke sosial saja seperti ngayah di pura dan lain sebagainya. Dikatakan pula mereka yang belajar pedalangan karena memiliki keinginan untuk ngayah pada acara-acara keagamaan yang sering berlangsung di Bali. Dewi Suwarini, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi. Wujudkan koperasi yang sehat, pengurus mesti memiliki integritas tinggi. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke Pelangganan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Selanjutnya tahun
serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pasti kesebutan. Setengah 3 ngatos papat ring Bali TV. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, untuk mewujudkan koperasi yang sehat dan berkualitas, diperlukan gerakan yang mampu mengelola koperasi secara profesional, kreatif, dan inovatif. Selain itu, para pengurus koperasi juga harus memiliki integritas yang tinggi. Ketua Koperasi Bali Nata Purna Praja I Dewa Nyoman Patra menyatakan, dalam memperingati Hari Koperasi Nasional ke-78 tahun merupakan momentum para anggota gerakan koperasi di Provinsi Bali agar mampu mengelola koperasi secara profesional, kreatif, dan inovatif. Terlebih juga bagi para pengurus koperasi, agar memiliki integritas yang tinggi. Dengan ini maka akan lahir koperasi-koperasi yang sehat, berkualitas, dan mampu mensejahterakan anggota maupun masyarakat secara keseluruhan. Ini kunci yang utama. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak, kunci pokoknya yaitu bagaimana pengelola yang punya integritas, kejujuran yang tinggi, kreatif, dan lain sebagainya. Baru koperasi akan bisa maju. Tanpa itu, dan kemudian yang tak kalah pentingnya itu, demikian juga sebagai anggota, sebagai pemilik, ya harus selalu mengawas, mengontrol pengelola ini. Dari awal harus sudah anggota sebagai pemilik koperasi itu harus bisa mengontrol dari awal. Sehingga sedikit pun menyimpang, anggota berhak untuk menyampaikan. Karena kita harapkan sekali koperasi-koperasi di Bali itu bisa memberikan manfaat kesejahteraan pada anggotanya. Seperti diketahui, koperasi merupakan ujung tombak pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Andika, Bali TV. Pemirsa, Pesta Kesenian Bali PKB ke-47 tahun 2025 tak hanya menjadi wadah untuk pegelaran seni dan budaya Bali, namun juga menampilkan pegelaran seni dari daerah luar Bali. Hal ini tentu menunjukkan bahwa PKB menjadi simbol solidaritas antar suku bangsa di Bali. Pesta Kesenian Bali atau PKB merupakan salah satu acara tahunan yang paling dinantikan di Bali. Selain sebagai ajang untuk memamerkan kesenian dan budaya Bali, PKB juga menjadi simbol solidaritas antar suku bangsa di Bali.
PKB menjadi wadah untuk mempererat kebersamaan dan kesatuan antar suku bangsa di Bali melalui kegiatan seni dan budaya yang beragam. PKB mempromosikan kesamaan, kepentingan dan kesadaran kolektif antar masyarakat Bali. Hal ini terbukti pada PKB tahun 2025 ini. Tak hanya menampilkan pagelaran seni dari Bali, tapi juga menampilkan pagelaran seni dari luar Bali seperti tetabuhan dan seni tari yang bertajuk teatrikal. Coba, Bapak mau saya nari kagak? Mau? Apa? 1 jam. PKB merupakan simbol solidaritas antar suku bangsa di Bali. Melalui kegiatan seni dan budaya yang beragam, PKB mempromosikan kebersamaan dan kesatuan antar suku bangsa di Bali. Dengan demikian, PKB dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain dalam membangun solidaritas antar suku bangsa. Devi, Bali TV. Pemirsa, renang salah satu terapi untuk anak autis. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Puniki kemariang disampun angkat ke alit menek kulit. Metapah kalau kebos, mepandes utawi mesangi. Kramo antar Ketua Banjar Jakarta Selatan menghadapi Jakarta Selatan para pinangkite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Sujatine ada di lohe terus terang beli yang sama ngari terus dan beli dengan mati Kalau matang lan dingin kabut dingin. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV.
Pemirsa, berbagai terapi khusus diberikan kepada anak yang berkebutuhan khusus seperti hiperaktif dan kurang fokus. Berenang bisa menjadi salah satu terapi yang dilakukan. Selain untuk melatih fokus, juga menggunakan gerak hiperaktif pada aktivitas yang tepat. Memberi pelatihan renang anak berkebutuhan khusus terutama hiperaktif dan kurang fokus menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pelatih renang. Karena selain melatih renang, pelatih juga mengajarkan anak yang tidak fokus dan aktif menjadi lebih fokus dan tidak hiperaktif lagi. Ahmad Aryadi atau Adi merupakan pelatih renang yang masih berusia 21 tahun. Ia berasal dari keluarga dan lingkungan yang menekuni olahraga renang. Ada yang juga mantan atlet renang ini tergerak hatinya untuk melatih anak-anak berkebutuhan khusus. Anak autis itu adalah suatu tantangan yang sangat berharga bagi pelatih-pelatih renang karena anak autis itu dia mempunyai dunianya masing-masing. Jadi kita di situ ada tantangannya merubah karakter anak-anak yang aktif yang kurang fokus menjadi lebih baik lagi. Untuk melatih anak-anak berkebutuhan khusus, ia membutuhkan waktu yang berbeda-beda tergantung jenis kebutuhan khusus pada anak. Namun ia menyebut minimal 8 kali pertemuan untuk mendapatkan progres yang lebih baik dalam melatih fokus mereka. Yang pertama kali hal yang harus dilakukan untuk mengajar anak autis itu adalah satu, kita harus memahami anak itu apakah anaknya kurang fokus saja atau ada hiperaktifnya juga. Terus yang kedua, kita berusaha pendekatan dulu ke anak itu dengan contoh membiarkan anak itu dulu turun terlebih dahulu. Terus kita mengajak dia mengobrol. Kedepannya ia berharap selalu diberi kemudahan dalam mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Karena hal tersebut menjadi salah satu kebanggaan seorang pelatih dalam membantu anak hiperaktif dan kurang fokus, sehingga apa yang dilakukan memberi dampak yang baik kepada mereka. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, dalam pementasan PKB di Gedung Kesirarnawe, remaja dari Desa Adat Pekeraman Jasan Tegalalang tampil mengesankan dalam sebuah pementasan budaya yang syarat makna. Sekali ini merupakan perwujudan dari keberhasilan regenerasi seni tradisional melalui wadah pendidikan budaya dan spiritual Peseraman yang telah berjalan konsisten selama 1 dekade terakhir. Dalam pementasannya, Sekegong Jenyana Sandi membawakan sejumlah karya klasik dan kreasi, dimulai dari Tabuh Gending Pelegongan Solo, sebuah karya legendaris dari maestro almarhum Iwayan Lotring. Gending ini menampilkan keindahan musikal yang dalam, dengan nuansa gending, pejalan, dan pengetok yang kuat. Konon gending ini terinspirasi dari perjalanan sang maestro ke Keraton Surakarta Solo dan juga menjadi simbol hubungan kultural antara Bali dan Jawa. Keunikan warna musikalnya mencerminkan pengaruh Istana Solo yang disebut-sebut sangat digemari oleh kalangan pemucuk keraton sekitar tahun 1975 sampai 1976. Penampilan dilanjutkan dengan tari legong klasik Semaran Dana yang digarap dengan gaya khas Pelihatan. Tarian ini berkisah tentang perjalanan cinta Dewa Semara dan Dewa Ratih, serta transfigurasi Ratih menjadi manifestasi Siwa sebagai lambang penghancur. Dalam versi ini, tafsir koreografi dan musikal dihidupkan kembali oleh Seke dengan pendekatan gaya klasik namun tetap kontekstual dengan semangat zaman. Selanjutnya mereka menghadirkan legong kreasi Kembang Anyar, sebuah simbol siklus kehidupan dan proses mekarnya generasi. Kembang Anyar secara filosofis mengangkat pesan bahwa segala sesuatu akan berhenti berkembang jika tidak diberi rangsangan. Tari ini menjadi metafora terhadap pentingnya lingkungan kreatif dan dinamis bagi pertumbuhan generasi muda Bali. Penampilan ditutup secara kuat dengan legong kreasi Aci yang mengangkat spirit kesadaran religius dan hubungan antara manusia, alam, serta kekuatan suci. Melalui konsep situs dan ritus, karya ini menggambarkan kesadaran kolektif masyarakat Desa Jasan dalam menjaga tradisi luhur melalui simbol Musa Begoreng dan prosesi tombak sungsungan. Anak-anak muda sebagai penari mewakili ketajaman generasi baru dalam menjaga adat, spiritualitas, dan kebudayaan lokal.
Kehadiran Sekegong Jenjana Sandi dalam pementasan ini tidak hanya menunjukkan prestasi artistik, tetapi juga menjadi refleksi bahwa akar budaya Bali tetap hidup melalui proses regenerasi yang konsisten dan terstruktur. Desa adat Pakraman Jasan patut menjadi contoh dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya di tengah arus modernisasi yang semakin deras. Hendra, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan Usaha Gong Kebiar Dewasa, Duta Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar memukau penonton. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Li, awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, murah punya Nyai, pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awaknya. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah, matajan, mertuakan. Jadi subane gelang kekene awaknya nih makatang lo, awaknya nih makatang. Awaknya sing kodak, awaknya sing idawak kenyang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, pencipta nggak wakil. Kene kene awaknya makatang, awaknya bemerjati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak besar-besar dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jalan bicaranya nih lo? Ini siap bicetan awaknya jangan beli. Langise ane jangan. Wah, sila lagi sini ane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, beseger beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nggak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa dan nih kaki terkilir, keseleo, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bancang sakit pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan senakona tanaki, awaknya saya ketakona. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya berseger kakak lain nyai. Beli. Baik. Di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering
dan tantu Rp10.000. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan Rp31 juta. Jadi tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri ngeten ya. Ane katwa eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Jawi mari urana dine mati dikudali kalmadanya lalu saneweka teleponnya nadi seru bilang wai gani bisa semangat meguli kota Paris atot ngibur tu sing ngelah pipes. Pemirsa, Utsawa Gong Kebiar Dewasa, Duta Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar, pendamping pemukau ribuan penonton yang hadir. Pementasan di panggung terbuka Arda Chandra Art Center Denpasar ini berhasil merebut perhatian penonton sampai akhir pementasan. Pesta Kesenian Bali PKB yang ke-47 dilaksanakan hingga 19 Juli 2025. 14 Juli 2025 dilaksanakan Utsawa Gong Kebiar Dewasa Duta Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar pendamping. Duta Kabupaten Jembrana menampilkan tabuh 6 lelambatan kreasi Jaladri, Kota Denpasar pendamping menampilkan tabuh lelambatan Wari Drawa, Kabupaten Jembrana menampilkan tari kreasi kekebiaran Ni Lukat Lakut, dan Denpasar pendamping menampilkan tari kreasi Prawireng Putri. Dilanjutkan Kabupaten Jembrana menampilkan fragmen tari Nusa Sari dan Denpasar pendamping menampilkan fragmen tari Miba Pralaya. Tenan nyami, jagat asli.
Pementasan ini berhasil menarik perhatian penonton hingga akhir acara. Desak Aryani, Bali TV. Pemirsa, berikut kami tampilkan agenda Pesta Kesenian Bali ke-47 Rabu 16 Juli 2025. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Wakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.